Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inverter satu fasa dan tiga fasa setengah jembatan. Sebelumnya, video ini menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik elektronika daya yang diampu oleh Bapak Rizal Priyambudi. Sebelum kita memasuki ke topik yang ada pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nanda Dok Samudra, NIM 22501241004, kelas Pendidikan Teknik Elektro A1 Angkatan 2022. Langsung saja kita memasuki ke topik pembahasan video kali ini. Yang pertama ada definisi inverter. Inverter merupakan sebuah alat yang terdiri dari rangkaian elektronika daya yang memiliki fungsi untuk mengubah atau mengkonversi arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Yang dimana inverter juga dapat dikatakan sebagai kebalikan dari konverter, yang dimana fungsi dari konverter itu sendiri mengkonversi tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Nah, rangkaian inverter merupakan rangkaian yang menggunakan komponen utama semikonduktor daya, seperti SCR, transistor, dan juga MOSFET, yang dimana ketiga komponen ini menjadikan komponen disebut sebagai saklar dan juga pengubah. Inverter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada inverter satu fasa dan juga inverter tiga fasa. Setiap jenis inverter dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan jenis rangkaian komutasi pada SCR, yaitu modulasi lebar pulsa, inverter resonansi, inverter komutasi bantu, dan juga inverter komutasi komplement. Selain itu, jenis-jenis inverter ada yang lainnya, seperti square wave inverter, yang dimana inverter gelombang kotak ini merupakan jenis inverter yang paling sederhana. Mengapa? Karena inverter square wave ini menggunakan osilator dasar, yaitu osilator gelombang kotak, sehingga inverter ini lebih mudah dibuat. Karena pada jenis inverter ini, tegangan puncak akan sama dengan VRMS-nya. Yang kedua ada modified sine wave atau inverter sinus modifikasi. Mengapa disebut demikian? Karena gelombang modified sine wave hampir sama dengan square wave, tetapi pada modified sine wave terdapat distorsi harmonik yang lebih sedikit dibanding dengan square wave tadi. Oleh karena itu, modified sine wave dapat digunakan untuk beberapa alat listrik seperti komputer, TV, dan juga lampu, namun tidak dapat digunakan untuk beban-beban yang lebih sensitif. Yang ketiga, ada pure sine wave atau inverter gelombang sinus murni. Dikatakan demikian karena gelombang inverter yang hampir menyerupai gelombang sinus ini menggunakan teknologi jenis modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC dengan bentuk gelombang yang hampir sama dengan gelombang sinus. Memasuki ke topik selanjutnya yaitu inverter satu fasa setengah jembatan. Inverter satu fasa memiliki keluaran satu fasa yang banyak diaplikasikan pada daya skala rendah atau kapasitas rendah, yang umumnya digunakan untuk peralatan elektronik seperti Uninterruptible Power Supply atau UPS. Prinsip kerja dari inverter satu fasa setengah jembatan ini adalah jenis inverter yang digunakan untuk mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik dalam satu fasa semestinya. Prinsip kerja yang pertama adalah sumber daya yang diberikan oleh inverter ini adalah tegangan DC dengan sebesar 12 volt DC atau bisa disebut sebagai V sumbernya 12 volt DC. Titik 1 dan titik 0 merupakan terminal positif dan juga terminal negatif dari sumber dayanya. Lalu untuk komponen utamanya, yaitu dua transistor MOSFET yang digunakan sebagai saklar, yang dimana satu sisinya menggunakan high side dan satu sisinya menggunakan low side. Selanjutnya, komponen yang digunakan adalah dua beban yang dilambangkan dengan L atau lampu yang terhubung secara seri dengan resistor 1 ohm. Nah, siklus dari kerja inverter satu fasa setengah jembatan ini, yang pertama diklasifikasikan dari saklar sisi tinggi atau high side
triggering, yang dimana ketika MOSFET sisi tinggi atau bagian gate diaktifkan, arus mengalir dari titik 1 melalui beban L dan resistor ke titik 4, yang dimana akan menghasilkan tegangan V0. Yang kedua, dalam kondisi ini, arus mengalir dari titik positif sumber daya melalui beban ke titik 4, lalu kembali ke sumber melalui titik 0. Lalu, dari sudut pandang saklar sisi rendah atau low side triggering, ketika MOSFET sisi rendah atau gate diaktifkan, arus mengalir dari titik 0 melalui resistor dan juga beban L ke titik 2 menghasilkan tegangan V0. Dalam kondisi ini, arus mengalir dari titik 0 sumber daya melalui resistor ke beban L, lalu kembali ke sumber melalui titik 1. Tegangan dan arus. Tegangan eh, yang dihasilkan adalah ada tegangan VL atau tegangan yang akan melewati beban L. Lalu yang kedua ada tegangan 1 ohm atau tegangan yang melewati resistor 1 ohm sesuai dengan arus I0 melalui rangkaian. Pada saat satu MOSFET aktif, yang lainnya tidak aktif, menghindari kondisi di mana kedua MOSFET aktif bersamaan yang menyebabkan hubung singkat, yang di mana ini sebagai pengaturan dari sinyal inverternya. Nah, prinsip kerjanya mengandalkan pengaktifan bergantian dari dua saklar untuk menghasilkan gelombang AC dari sumber tegangan DC. Modulasi lebar pulsa atau PWM digunakan untuk mengendalikan durasi aktivasi dari setiap saklar, sehingga menghasilkan bentuk gelombang yang diinginkan pada beban. Yang selanjutnya adalah inverter 3 fasa setengah jembatan. Inverter jenis 3 fasa ini memiliki 3 keluaran fasa, yang dimana sering digunakan pada daya skala tinggi atau kapasitas besar, dan umumnya juga dipakai untuk keperluan industri. Prinsip kerja dari uh, inverter 3 fasa setengah jembatan ini kurang lebih sama dengan inverter 1 fasa setengah jembatan tadi. Yang berbeda hanyalah dia menghasilkan hasil pengubahan arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC namun dalam 3 fasa. Nah, sumber daya yang digunakan untuk uh, inverter 3 fasa setengah jembatan ini adalah 12 volt DC. Lalu untuk inverter ini sendiri terdiri dari 3 pasang saklar elektronik yang masing-masing terdiri dari 2 saklar Q1 dan Q4, Q3 dan Q6, lalu dan juga Q5 dan Q2. Setiap pasang saklar dikendalikan oleh sinyal PWM yang dihasilkan oleh pengendali inverter untuk membangkitkan gelombang sinus pada keluaran 3 fasa. Setiap fasa atau RST dikendalikan oleh sepasang saklar yang bekerja secara bergantian. Misal, untuk fasa R, saklar Q1 dan Q4 akan bekerja bergantian. Saat Q1 aktif, Q4 harus non-aktif, dan juga sebaliknya. Nah, saklar ini bekerja dengan metode PWM untuk membentuk tegangan keluaran yang mendekati bentuk gelombang sinus. Tegangan yang dihasilkan pada titik tengah antara dua saklar dengan permisalan Q1 dan Q4 akan menjadi tegangan fasa yang disalurkan ke beban. Tegangan keluaran 3 fasa tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan beban 3 fasa seperti motor induksi atau aplikasi industri lainnya. Untuk mendapatkan gelombang sinus pada keluaran inverter 3 fasa setengah jembatan ini, PWM digunakan untuk mengendalikan siklus kerja saklar, di mana tegangan keluaran pada beban adalah hasil dari perbedaan potensial antara titik-titik tengah dari masing-masing pasang saklar dan titik netral. Dengan demikian, inverter 3 fasa setengah jembatan ini memiliki fungsi mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 3 fasa yang dapat digunakan untuk aplikasi daya tinggi di industri. Dengan prinsip utamanya adalah mengendalikan saklar elektronik menggunakan PWM untuk menghasilkan tegangan keluaran yang diinginkan.
Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutup video pada kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan dari pembahasan yang ada di depan tadi, yang dimana inverter merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan searah atau DC menjadi tegangan bolak-balik atau AC dengan frekuensi tegangan tertentu. Yang dimana inverter dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inverter satu fasa dan juga inverter tiga fasa. eh Inverter itu sendiri berdasarkan bentuk gelombangnya itu dibedakan menjadi tiga, yaitu inverter gelombang kotak, yang kedua inverter gelombang sinus modifikasi, dan juga yang ketiga gelombang sinus murni. Nah, prinsip kerja dari kedua inverter tadi yang satu fasa dan tiga fasa itu sama-sama mengubah arus DC dan menjadi AC, hanya di beda fasanya saja. Lalu untuk inverter satu fasa biasanya digunakan dalam residensial atau beban-beban yang tidak terlalu tinggi seperti eh, lampu, komputer dan lain sebagainya. Lalu untuk tiga fasa untuk menggerakkan beban-beban yang ada di industri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam berbicara dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat dari hasil video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.